untuk dunia pendidikan juga sepertinya nantinya kita akan dominan untuk yang di perguruan tinggi menggunakan daring. Jadi sebenarnya kita diarahkan sudah ke sana sedikit, dan itulah nanti yang akan terjadi di era-era ke depan. Jadi saya ucapkan selamat dan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia bergabung di kegiatan kami, dan selamat mendengarkan. Saya kira mungkin itu dari saya. Bu Ain sama istrinya, silahkan dilanjutkan kegiatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Lukman STMT. Ya baik, ke Pak Riza untuk dapat langsung mempresentasikan webinar hari ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ain, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih. Saya akan langsung coba share screen ya untuk tema hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas tentang instrumentasi otomatisasi industri migas ya dari D3TM ya, Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas, salah satu prodi di SDT Migas Balikpapan. Oke, sebelum itu ya, saya akan menyapa sedikit ya. Dari ini ada terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah membuka tadi, Ketua SDT Migas, Kepala Humas Mas Jamal, ada Kepala SDM juga di sini, Mbak Debo, dan di sini ada 20 kampus ya. Mulai dari Universitas Bayangkara, terima kasih, Universitas Mulia, ada Pak Zainal Arifin, Unmul, Universitas Mula Warman yang Samarinda, ITS, UGM, ya ini kayaknya teman saya, Fajar Sidik Permana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ya, Universitas Telkom, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Laki Dende ya, dari Sulawesi Tenggara, lalu UPN Veteran Jogja, Universitas Jember, Pamulang di Tangerang, Malikus Saleh di Aceh, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, lalu ada STT Migas Balikpapan tentunya, dosen, alumni, dan para mahasiswa. Ya. Lalu di sini juga ada profesional ya dari perusahaan expert ya di bidang perminyakan rata-rata ya, ada Petroleum Engineer ya, selamat datang Pak Febri, ada PT Politama Provindo ya, teman saya Muhammad Afif Harfianto dia di Telkom, PT Newcast Geoteknologi, Pak Lutfan Togar Harahap, PT Usaha Patra Limajaya, ini work partnernya PT Pertamina ya, Pak Agus Malik Sufi, terima kasih, dan Pertamina Research and Technology Center, Pak Andre Albert Sehetapi, ini alumni STT Migas juga, beliau sedang kuliah di ITB dan bekerja juga di Pertamina. Lalu terima kasih kepada adik-adik dari SMA, ada SMA Negeri 3 Bontang, SMU Katolik Frateran Podor Palaran Tuka, ini yang di Flores ya, SMKN 1 Bontang Selatan, dan Rekayasa Engineering Drafting School oleh Pak Dasa ya, Pak Dasa Haryowibawa. Oke, ya terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Oke, selanjutnya saya akan masuk langsung di materi ya. Oke. Sedikit mungkin saya perkenalan tadi untuk Bu Moderator. Di sini ada Bu Ain Sahara. Beliau sekretaris program studi di D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas. Beliau S1 Teknik Elektro UGM di Yogyakarta tahun 2008 sampai 2010. D3K1, S2 Teknik Elektro, UGM juga. Lalu di sini ada saya sebagai Ketua Program Studi, ya, partner dengan Bu Ain. Saya di S1 Teknik Fisika di Universitas Telkom, S2 Teknik Fisika di ITB. Ya, oke. Salam kenal bagi seluruh peserta webinar. Oh ya, materi yang akan saya bahas di sini adalah pengantar instrumentasi, lebih kepada dasar-dasar
instrumentasi khususnya di bidang migas. Ya, mungkin di sini ada ekspertisi ya atau yang sudah ahli di bidangnya ya. Mungkin nanti kita bisa sharing sekalian karena mungkin di sini saya hanya membahas tentang dasar-dasarnya. Mungkin nanti bisa menambahkan ataupun kita bisa sharing diskusi pada webinar ini. Oke, ada 4 ya rencana yang akan kita bahas hari ini adalah pengantar instrumentasi, perkembangan teknologi instrumentasi migas, ya. Lalu instrumentasi migas itu apa aja, dan sistem pengendalian atau control system, ya nanti ada loop terbuka, open loop, closed loop, nah itu seperti apa. Oke, yang pertama karena di sini kita akan membahas tentang instrumentasi khususnya di migas ya. Saya akan membahas sedikit tentang pengantar instrumentasi. Nah, apa sih itu instrumentasi ya? Instrumentasi adalah suatu sistem peralatan yang diperlukan untuk mendukung suatu proses agar peralatan dan proses dapat bersinergi dengan baik. Jadi sebenarnya nggak cuma di migas, dimanapun ketika satu proses atau satu perusahaan atau satu industri ya itu pasti memerlukan namanya instrumentasi. Tidak terlepas dari hotel, tidak terlepas dari rumah sakit, tidak terlepas dari yang bukan teknik ya, itu pasti ada instrumentasinya. Nah, untuk apa? Untuk mendukung suatu proses agar suatu proses itu atau suatu sistem itu berjalan dengan baik atau tidak hanya berjalan tapi saling bersinergi, saling memberikan feedback, saling memberikan informasi sehingga apa yang kita dapatkan itu bisa maksimal ya. Oke, fungsi instrumentasi. Di sini saya coba membagi itu ada 4. Mungkin dari atas ya proseduralnya sebagai alat ukur, sebagai alat kendali, sebagai alat keamanan, dan sebagai alat analisa. Nah, sebagai alat ukur. Sebagai alat ukur, dia mengukur satu besaran yang ada di satu objek ya. Ketika diukur, kita mendapatkan nilai. Nah, ketika kita mendapatkan nilai atau variabel, entah aliran minyak, kecepatan minyak, entah itu temperatur dalam satu tangki, entah itu level dalam satu tangki, itu kita dapat ya nilainya ya gitu, pakai sight glass, pakai flow meter dan sebagainya. Nah, lalu sebagai alat kendali, ketika kita sudah mendapatkan nilai tersebut, apa yang mau kita kendalikan? Apa yang kita kendalikan? Misal temperaturnya harus dijaga sampai suhu sekian derajat, misal ya, sebagai contoh aja, 100 derajat Celcius, pokoknya nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, nanti bunyi alarm. Nah, ini kembali lagi ke lanjut ke sebagai alat keamanan, jadi aman gitu. Nah, misal temperaturnya dijaga sampai sekian, misal levelnya nggak boleh lebih dari ini, nanti minyaknya tumpah, nanti dia bisa meledak dan sebagainya, temperaturnya dijaga, levelnya dijaga, alirannya juga dijaga, takutnya pipanya pecah, tekanannya seperti apa. Nah, itu alat kendali ya. Setelah alat ukur dia udah mendapatkan nilai, maka dikendalikan. Dikendalikan sesuai apa? Sesuai dengan yang kita inginkan, atau nanti kita set point. Apa kondisi batasan-batasannya? Misalnya ada juga, oh kalau misalnya ini suhu itu sangat berpengaruh ya, temperatur itu sangat berpengaruh. Misal lingkungannya hujan atau misal lingkungannya panas, itu kan beda. Dan satu instrumen pasti sangat berpengaruh, sangat menempatkan nilai temperatur lingkungan pada instrumennya. Jadi itu diperhitungkan ya sebagai satu perhitungan ya, sebagai satu faktor ya. Lalu sebagai alat keamanan yang tadi itu alarm ya, minimal alarm pokoknya pemberitahuan atau enggak dibatasi ketika nanti tangkinya sudah penuh, otomatis
kerannya menutup ya, saya masih bilang keran ya. Nanti akan ada kita bahas di instrumentasi migas. Nanti kerannya langsung menutup atau bagaimana ya gitu. Nah, seperti itu adalah keamanan. Untuk apa? Untuk supaya satu sistem itu tidak misal blowout atau misalnya rusak dan itu tetap berjalan. Ya, itu sebagai alat keamanan. Nah, setelah sebagai alat ukur, sebagai alat kendali, dia sudah aman sistemnya. Nah, terakhir adalah menganalisa. Sebenarnya menganalisa ini semua bisa kembali lagi bisa mengukur, bisa mengendalikan, bisa mengamankan gitu ya. Menganalisa apa yang mau diambil ya. Misal dari apa namanya pressure ya. Dari pressure kita bisa mendapatkan analisa misal viskositasnya atau massa jenisnya ya. Jadi analisa tergantung kita apa yang mau kita butuhkan. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Oke. Mengapa perlu pengukuran dan pengendalian? Oke. Tadi ada 4 ya, ukur, kendali, keamanan dan analisa. Saya akan bahas dari pengukuran dan ukur dan kendali dulu. Mengapa perlu pengukuran dan pengendalian? Sebenarnya di sini dibutuhkan kita bahas sedikit tentang ekonomi teknik ya. Lagi-lagi lari ke ekonomis. Ya memang idealnya yang paling bagus instrumen itu pasti berhubungan dengan harga. Ketika kita mau sistem yang paling bagus, berarti kita berani di harga gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan kita mengabaikan tentang dari sisi harga ya, sebenarnya dari menggunakan alat yang ada pun itu kita bisa optimalkan ya. Nah, di sini saya akan bahas sedikit mengapa perlu pengukuran dan pengendalian. Yang pertama, bisa membuat produk yang diproses itu menjadi lebih baik. Contoh misalnya, saya agak membahas sedikit ya tentang minyak mentah atau yang lainnya, tapi mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini mungkin lebih paham lagi gitu dari saya. Saya memang tahunya di instrumennya saja ya. Mungkin dari sisi temperaturnya pasti dijaga. Ketika mungkin temperaturnya lebih tinggi atau lebih rendah, itu pengaruh juga di minyak mentah ataupun minyak jadinya. Nah, seperti itu. Biaya produksi yang lebih murah. Nah, kalau biaya produksi ini contoh mungkin sebagai nanti di furnace atau di bahan bakar, ketika dia dibakar gitu, kita tahu komposisi batu baranya seperti apa, gasnya seperti apa, dengan keadaan lingkungan yang bagaimana gitu. Nah, kita bisa atur di situ. Jadi menghasilkan outputnya adalah biaya produksi yang lebih murah gitu. Dari sisi pengendalian yang awalnya adalah pengukuran mendapatkan variabel, lalu dikendalikan nilai yang sudah itu sehingga optimal ya. Nah, ini nyambung lagi ketika sudah mendapatkan kualitas produk yang lebih baik, biaya produksi yang lebih murah, dalam tanda kutip murah bukan berarti murahan ya, tapi murah dalam artian benar-benar ditekan sampai batas paling bawah, bukan berarti dipaksa ditekan, tidak mementingkan keselamatan. Nah, ini ada di poin ketiga ya, tetap harus istilahnya kalau di perusahaan atau di lapangan itu zero accident ya. Semua perusahaan minyak yang pernah saya kunjungi gitu pasti targetnya adalah di sisi K3-nya ya, zero accident ya. Jadi nggak boleh ada kecelakaan maunya seperti itu ya. Tapi kan ya itu dengan proses lagi, apakah kita sesuai dengan prosedur atau tidak ya. Yang ketiga adalah peningkatan keselamatan personil dan peralatan ya. Jadi personilnya sudah minimal ya, disertifikasi, entah itu sertifikasi K3, entah itu sertifikasi apa, tentang safety gitu ya, dan peralatannya apa, sesuai standar nggak, standar SNI atau standar yang lain gitu, sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, ini juga sekarang udah concern sekarang ya, masalah pengurangan polusi lingkungan dari bahan limbah hasil proses. Nah, setidaknya gimana sih cara mengurangi panas yang obor Pertamina? Mungkin yang di sini ada beberapa sebagian yang tinggal di Balikpapan atau mungkin pernah
mengunjungi Balikpapan, kita tahu obor Pertamina itu yang flare-nya itu adalah buangan hasil panasnya itu. Gimana supaya bahan limbah atau hasil dari proses produksi itu tidak mencemari lingkungan sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Itu bagaimana? Itu juga ada prosesnya, itu juga ada sistemnya sendiri ya, bagaimana untuk mengurangi polusi, entah dia diputar lagi, entah dimasukkan ke heat exchanger, entah seperti apa, nah itu ada prosesnya lagi. Nah, lalu tadi sebenarnya ada 3 ya, di yang sebelumnya tadi ini ada pengukuran, ada pengendalian, ada keselamatan, dan yang terakhir adalah analisa. Nah, analisa di sini apa yang kita dapatkan dari variabel yang diukur atau diukur ya, intinya diukur karena di situ yang mendapatkan nilai ya, ada karakteristik proses. Nah, kita tahu karakteristik prosesnya seperti apa. Oh, dia akan naik di jam sekian. Oh, dia akan turun di jam sekian. Kenapa? Dianalisa ya. Sistem pengukuran seperti apa? Otomatis atau tidak? Oh, belum ada sistem. Mungkin sistem pengukuran apa? Manual atau pakai sensor ya. Ketika manual ya berarti harus mengunjungi lapangan setiap hari, bawa kertas, bawa catatan lah gitu, oh nilainya sekian pada jam segini, lapor ke control room dan lain sebagainya ya, ruang kendali ya. Sistem pengukurannya seperti apa. Pemrosesan data otomatis ini menyambung ke poin kedua, di mana di situ ada sensor ya, sensor jelas bahwa jadi ya untuk industri sekarang sudah semuanya menggunakan sensor dan tinggal nunggu, bahkan data-data tersebut bahkan sudah ada program untuk menganalisanya. Ya, tapi ini adalah satu proses ya. Lalu yang terakhir adalah mengendalikan. Ketika sama seperti yang sebelumnya, ketika datanya sudah didapatkan, maka ada sistem kendali dengan elemen terakhir, elemen akhir ini final elemen objek yang terakhir ya. Jadi maunya seperti apa, maunya bagaimana. Nah, ini nanti akan dibahas di sistem pengendalian. Ada berbagai macam sistem pengendalian, ada yang open, ada close, ada yang feedback, ada feed forward, ada cascade, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini juga, di materi debat keempat. Oke. Lanjut ke 2, ya. Jadi tadi sekilas sedikit pengantar tentang instrumentasi. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan teknologi instrumentasi migas. Sudah sampai mana sih? Gitu ya. Oke, kita bahas dalam tanda kutip sejarah ya, instrumentasi migas itu seperti apa. Kita bisa lihat di sini. Ini saya ambil dari slide kuliah saya. Dari era pneumatik, di situ kita bisa bilang adalah tradisional instrumen. Wah, tradisional berarti pakai kayu, Pak. Bukan pakai kayu ya. Tradisional yang dimaksud di sini adalah masih banyak menggunakan tenaga manusia. Toh walaupun menggunakan teknologi, di sini menggunakan pneumatik ya. Tapi di sini pneumatik ada sisi seminya juga, ada semi elektrik, analog elektrik namanya nanti I2P ya. Itu current arus listrik ke pressure atau pressure ke arus listrik. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ketika di era pneumatik discrete proses, maksudnya di sini ya, di sebelah sini discrete proses. Apa sih discrete itu? Discrete itu kalau enggak 0 ya 1 ya, dia bukan analog ya. Jadi kalau enggak open ya close, udah itu aja. Simple ya, karena dia simple, karena cuman kalau enggak 0 ya 1, kalau enggak open ya close, itu aja. Pneumatic signal memakai 3-15 PSI, pneumatic mechanic control, dan I/O. I/O ini input output ya, input output yang terbatas, masih terbatas. Oke, lalu dari tradisional instrumen masuk ke electric instrumen. Nah, di eranya di DC, direct digital computer atau control ya. Continue proses. Nah, sini udah continue. Discrete lawannya adalah continue. Continue itu analog, bukan berarti analog itu jadul ya. Analog itu kalau saya kuliah, analog dan digital apa bedanya? Analog itu 0 sampai 1.
0 sampai 1 dalam artian 0,1, 0,2, 0,3 itu analog masih. Tapi kalau digital 0 dan 1. Open atau close 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Seperti di film-film yang ketika apa yang 0101 itu yang di komputer itu ya kayak gitu ya. Jadi apa namanya open close. Tapi di sini sistem masih simple. Nah, di sini menggunakan analog electric signal 4 sampai 20 mA. Di sini udah bisa dirubah dari pneumatic signal menuju analog elektrik atau di sini elektrik ya, electric signal 4 sampai 20 mA. Ya. Kenapa kok dimulai 4? Kenapa kok nggak 0, Pak? 0 aja kan enak, ini juga pneumatik. Kenapa nggak dimulai dari 3? Kenapa nggak dimulai dari 0? Ya, ada beberapa sedikit alasan ya. Kalau misalnya, saya jelaskan sedikit aja. Kalau misalnya dia sinyalnya 0, listrik, maka artinya adalah dia rangkaian terbuka. Dia bukan close. Nah, ketika dia close berarti harus ada arus listrik yang mengalir di situ, ya. 4 sampai 20. Jadi makanya ketika 0 dia statusnya tidak sama dengan 4, dia bukan di bawah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya untuk itu. Digital control system ya, ini udah masuk digital, tapi I/O-nya masih terbatas. Lanjut ke era PLC yang ada semi pneumatic dan elektriknya ya di sini. Ini menggantikan relay ya. Menggunakan sama analog elektrik sinyal 4 sampai 20 mA digital control system. More I/O capacity, I/O input outputnya banyak. Input output itu apa sih Pak? Input itu sensor, output itu banyak. Input itu juga nggak cuma sensor ya. Output itu banyak, output itu ada motor, ada pemanas, heater, dan yang sebagainya. Input itu adalah yang apa sih yang mau dimasukkan, gitu. Apa sih yang mau dibuat dalam satu proses. Output itu adalah yang menggerakkan, ya. Jadi I/O ini di sini apa maksudnya I/O? I/O di sini adalah bisa pakai berapa banyak sensornya, bisa pakai berapa banyak outputnya, nah, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada era DCS sampai dengan sekarang ya, DCS Distributed Control System. Ini di sini berbeda dengan PLC, sedikit saya bahas. PLC itu respon time lebih cepat daripada DCS. Tapi kelebihan dari DCS sendiri adalah DCS itu lebih kompleks. Dia bisa dalam tanda kutip fuzzy dan yang sebagainya ya. PNID, tapi sekarang PLC juga ada yang bisa sih PNID. Ya. PID. Kalau PNID beda lagi nanti. Ya. Oke. Nah, sebenarnya udah saya jelaskan, tapi saya akan jelaskan lebih rinci lagi di sini ya. Sistem kendali tradisional instrumentasi migas. Nah, ini contohnya di sini. Ini zaman dulu, saya lupa tahun berapa untuk sejarahnya gitu ya. Jadi di sini setiap tangki, setiap alat, setiap instrumen itu ada satu orang ya, namanya mungkin operator di sini ya. Jadi ngecekin tiap hari, mungkin tiap saat ada shift-shiftannya ya, seperti itu. Nah, lalu laporan dan dihasilkan analisa. Ini ada alat ukur. Dia sedang mengukur, belum menganalisa. Dia mengukur, melaporkan, menggabungkan beberapa variabel, baru dia menganalisa. Ya. Peralatan instrumentasi dan sistem kendali didistribusikan seluruh area, semua nih, seluruh area ya, kilangnya lebar 10 hektar ya 10 hektar dia berapa orang tuh butuhnya ya gitu. Jadi banyak nih di sini. Lalu sistem kendali tidak saling berhubungan. Maksudnya tidak berhubungan, berhubungan dengan sini maksudnya orang satu dengan orang yang lainnya dia dapat data dulu nih masing-masing, baru nanti dia sharing di situ ya. Konsep komunikasi masih antara manusia ke manusia. Jadi belum manusia ke mesin ya. Antara manusia ke manusia. Di sini nilainya segini nih pada jam segini. Di sini levelnya segini nih. Jadi gimana maunya kita apain? Nah, seperti itu ya. Masih konsep komunikasi manusia tradisional. Ini yang dimaksud dengan tradisional di instrumentasi migas. Oke, sudah masuk ke zamannya di sistem kendali pneumatik ya, menggunakan sistem transmisi jenis pneumatik. Di sini udah ada orang di satu mungkin kalau pembahasan dulu monitor
sekarang dan monitor dulu itu beda. Monitor di sini maksudnya panel-panel seperti ini nih, panel-panel seperti ini ya. Panel-panel seperti ini, alhamdulillah. Ini dimonitor oleh beberapa orang. Ya, mungkin di sini ini tanggung jawabnya di plan A, ini plan B, plan C dan seterusnya ya. Menggunakan sistem transmisi jenis pneumatik. Ruangan terpusat, nah ini ruangan terpusat seperti ini yang dimonitor oleh operator. Konsep komunikasi antara manusia dan mesin ya, dibilang di sini semi mesin sih ya. Mesin di sini masih menggunakan pneumatik, full pneumatik. Pneumatik itu apa? Pneumatik itu menggunakan tekanan ya, tekanan. Jadi seperti apa ya? Semacam hidrolik, pokoknya dia menggunakan gas yang bertekanan ya, udara yang bertekanan. Pneumatik. Sistem kendali komputer DDC, ini yang DDC, yang tadi instrumentasi migas. Fitur sudah ada akuisisi datanya. Komputer difungsikan sebagai supervisory, jadi sebagai udah bisa digantikan dengan komputer nih ya, masih menggunakan analog elektrik sebagai keamanan. Nah ini ada yang unik di satu kalimat ini, masih menggunakan analog elektrik sebagai keamanan. Dulu saya belajar ketika kuliah mengenai SIL, tapi mungkin SIL itu standarnya beda-beda ya. SIL adalah Safety Integrated Level, ya ini yang saya ingat pada waktu di kerja praktek, pas saya kerja praktek dan juga pas kuliah, SIL, Safety Integrated Level. Ada SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4. Nah, bukan berarti pneumatik tradisional itu ditinggalkan, tidak. Oh. Oke. Sebentar. Ya, mohon maaf tadi ketutup ya, saking asiknya saya bercerita. Nggak apa-apa, mohon maaf sebelumnya. Oke, lanjut tadi SIL ya. Udah ya, udah kebuka. Lanjut SIL. SIL adalah Safety Integrated Level ya. Di mana ada SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 istilahnya ya. Istilahnya seperti itu. SIL 1 ini lanjut dengan redundant. Ya, redundant itu adalah sistem yang kalau bahasa saya adalah bisa di-double, jadi dia available dan juga reliability, jadi sedia dan juga bisa diandalkan gitu ya. Jadi misalnya satu mesin mati, mesin satunya bisa membackup ya. Jadi seperti itu. Intinya proses tidak boleh mati ya, seperti itu. Nah, jadi ada SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 ya. Waktu itu saya tanya apa bedanya SIL 1 ini redundant system, SIL 2 sama sih redundant system, cuman beda merek kalau tidak salah. Nah, SIL 3 berarti redundantnya 3 ada main, ada cadangan 2 gitu ya. Lalu yang keempat, berarti SIL 4 yang paling 4 ya begitu Pak. Ya, tapi ada sistem pneumatik di situ. Kenapa? Nah, di sini yang saya bilang kalimat ya masih menggunakan analog elektrik sebagai keamanan. Kenapa loh? Kan pneumatik masih jadul sekali gitu. Kenapa kok masih digunakan gitu? Masih harus, kalau saya bilang harus digunakan. Karena ketika listrik mati, ketika tidak ada elektrik, ya maka kita harus mau kembali dan proses harus terus berjalan. Bagaimana caranya? Ya, misal genset juga nggak bisa nih, lagi kosong dan sebagainya. Gimana caranya? Ya kita kembali ke sistem tradisional gitu ya, kembali ke sistem pneumatik gitu. Jadi harus tetap ada supaya apa? Supaya proses tetap berjalan, itu intinya ya. Jadi pneumatik itu tetap ada, walaupun sampai sekarang pasti akan tetap ada. Dia buat apa? Buat keamanan setidaknya. Ya. Tapi didukung dengan peralatan yang canggih sekarang, contoh mungkin PLC dan DCS yang sudah berkembang.
Oke. Dan yang terakhir ini adalah sistem kendali DCS instrumentasi migas. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, di sini bisa dilihat ini satu tangki ini bisa 4 kabel lah. Ini masalah komunikasi data. Jadi bisa masih banyak kabel, masih banyak koneksi, masih banyak apa namanya kabel lah, masih banyak fisiknya gitu. Sedangkan di DCS tidak. Istilahnya kalau di Arduino itu one wire lah, ya satu kabel itu bisa dapat banyak data, kurang lebih seperti itu. Ya, fungsi kendali tidak terpusat, tetapi terdistribusi di sistem. Bisa menjalankan permasalahan yang kompleks. Ini yang jelas, ya, yang jelas DCS bisa menjalankan permasalahan yang kompleks. Bedanya DCS dengan PLC apa? Oh ya, DCS dan PLC ini adalah sama-sama, bagi yang belum tahu, DCS dan PLC ini adalah sama-sama satu alat kendali. Ya, misal kalau mungkin ada yang tahu Arduino, ya, atau mungkin tidak usah Arduino, saya bawa ke komputer. Ada yang tahu prosesor. Nah, itulah PLC dan DCS, tapi dengan satu rangkaian tertentu, dirangkai-rangkai jadi PLC. Kalau kalian prosesor i7, i5 itu dirangkai-rangkai jadi satu laptop atau satu komputer. Nah, seperti itu. Contoh komputer atau laptop itu adalah PLC atau DCS adalah komputernya di migas gitu. Jadi seperti itu, kurang lebih kendalinya semua ada di situ ya. PLC itu adalah programmable logic control, DCS distributed control system ya. Kasarannya seperti ini. Apa sih bedanya? DCS itu bisa mengendalikan satu gedung ya. Tapi dengan respon time, bukan, saya nggak bilang lambat ya, sudah cukup cepat. Tapi dengan respon time yang lebih lambat daripada PLC. Dengan PLC itu satu ruangan, satu kelas, dan masih dalam gedung tersebut ya, satu kelas. Tapi respon time-nya lebih cepat. Biasanya, ya ini yang saya pelajari. Biasanya PLC di dalam, berarti nggak perlu pakai PLC dong Pak. Dia walaupun gitu ruang lingkupnya kecil, tapi respon time-nya cepat, masih dibutuhkan, gitu, masih dibutuhkan. Walaupun sekarang udah zamannya DCS, tapi masih dibutuhkan. Kenapa? Karena PLC biasanya digunakan untuk tadi sistem keamanan. Kita manfaatkannya adalah dia lingkupnya kecil nih, tapi respon time-nya paling cepat nih. Ya berarti keamanan dalam artian kalau yang pada saat waktu itu saya kerja praktek waktu itu adalah untuk sistem kebakaran, fire hydrant atau apa. Jadi untuk apa? Supaya responnya responnya cepat ya, responnya cepat. Dia bisa menyemburkan air langsung ya, tidak pakai babi bu, langsung ya, otomatis. Intinya juga otomatis ya. Jadi PLC lebih ke keamanan. Ketika ada valve yang bocor, pipa yang bocor, valve-nya langsung mati atau kerannya langsung mati, tek ya. Itu di PLC, sistem keamanan, lebih ke keamanan dia. Mungkin bukan ke proses lagi untuk saat ini ya. Proses tetap di DCS. Proses dalam artian adalah proses yang utama, mungkin mengubah dari minyak mentah ke minyak jadi ya, seperti itu. Oke, ini sedikit sebenarnya ya, contoh gambar teknik instrumentasi migas. Sebenarnya ada banyak. Ini salah dua saya bilang, bukan salah satu, ada salah dua. Ada satu lagi mungkin wiring diagram yang khusus untuk elektronnya di situ. Tapi ini akan saya bahas sedikit. PFD ini adalah proses flow diagram, dan PNID ini adalah piping and instrument diagram. Nah, PFD ini lebih kepada proses yang bukan utama, apa ya namanya, yang besar-besar, yang inti-inti ya di sini. Ini semua, jadi misalnya dari misal ya di sini dari kolom masuk ke ini kolom ya, sorry, dari feed tank masuk ke sini lewat pompa, lewat valve dan yang lainnya, ini cooling tower, ada pompa dan sebagainya yang masuk ke drum, vakum, reaktor dan yang lain-lain ya. Apa bedanya PFD dan PNID? Ya, PFD kita cuma bisa lihat proses secara garis besar ya. Kalau PNID di sini, saya coba zoom in ya. Nah, di sini ada instrumen. Di sini justru instrumennya di sini ya. FT flow transmitter, FC flow controller, I2P arus ke I2P
FC, flow controller, FT, flow transmitter. Nah, di sini juga ada, bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada TT temperatur transmitter, TC temperatur controller, I2P ya, arus ke pressure ya, dan yang lain-lain. Di sini ada, ternyata di sini ada level transmitter dan yang lainnya, sedangkan di PFD itu tidak ada. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Jadi di sini cuman proses garis besarnya, sedangkan di sini proses detailnya ya. Kita bisa lihat semua sensor-sensor di sini. Oke, lanjut ke tadi kita sudah membahas sedikit tentang perkembangan teknologi instrumentasi migas. Kita masuk ke instrumentasi migasnya itu apa aja ya. Yang mungkin teman-teman sering lihat dari ekspedisi juga pasti, yang dari Pertamina pasti juga udah sering melihat lah untuk proses apa atau peralatan instrumen yang udah ada gitu ya. Saya di sini sharing ya, atau mungkin bagi yang alumni udah pernah melihat ini ya. Oke, peralatan instrumentasi migas, valve ya, bahasa Inggrisnya valve. Cuma ini agak sedikit unik mungkin bagi yang sudah kerja praktek atau bagi mahasiswa yang sudah kerja praktek. Kalau orang lapangan nyebutnya dia adalah valve ya, valve ya, valve ya. Saya tahunya dulu ini keran, ya keran sih, memang seperti ini kan. Nah, tapi istilah di lapangan adalah valve ya, valve ya, valve. Oke, saya coba gunakan itu. Valve digunakan untuk mengendalikan suatu arah aliran dan tekanan fluida. Ya, jadi nggak cuman minyak, tapi juga ada gas di sini. Ya, ini valve. Ya, ini valve, ini ball valve. Ada tipe-tipenya ya. Ini butterfly valve. Ya, dia jadi menggeser seperti itu ya. Bukan ini. Ini gate. Ya, ini gate valve ketika kita putar, gitu ya. Dia naik ke atas. Open ya, ketika kita tutup, kita putar ke kanan, dia tutup ke bawah, posisi tutup ya. Oke, lanjut valve aktuator. Nah, apa bedanya yang sebelumnya? Valve aktuator ini adalah beberapa valve disediakan dengan fitur aktuator yang dapat dilakukan operasi secara otomatis. Nah, di sini kalau misalnya tadi yang valve itu yang teman-teman lihat yang sebelumnya adalah itu pakai, saya bilangnya manual valve adalah atau hand valve ya, karena pakai tangan ya, itu pasti bukanya bukan secara elektrik. Nah, kalau misalnya valve aktuator itu secara elektrik ya. Mungkin di sini bisa dilihat kabel yang terputus di sini ya. Ini apa namanya, elektriknya, di sini juga elektriknya dan seterusnya. Ini biasanya angin, apa udara maksudnya, sorry, bukan air ya, ini bukan air, tapi valve, dia masuk valve aktuator. Oke, ini juga solenoid valve, kurang lebih sama ya. Oke, valve aktuator. Oke, valve yang ini bukanya pakai tangan ya, manual ya. Kalau valve aktuator dia pakai listrik ya. Nah, ada lagi satu namanya kontrol valve ya. Kontrol valve itu kombinasi antara valve yang pertama tadi dengan valve aktuator. Biasanya disebut kontrol valve ya. Konfigurasi yang paling menggunakan adalah secara manual mengendalikan aktuator dari stasiun operasi dan juga secara otomatis mengendalikan aktuator dari satu instrumen. Oke, apa bedanya? Atau sama aja gitu. Oke, kalau misalnya kembali lagi ke perkembangan teknologi instrumen yang pertama tadi ada discrete dan ada continue ya. Kalau misalnya yang valve ini sifatnya analog loh. Bisa Pak, kok analog? Gitu. Ya, bukan termasuk dia jadul atau dia pakai hand atau dia manual dan sebagainya. Ya justru karena dia pakai hand, kita bisa atur bukaan setengah, bukan cuman bukaan setengah, malah 1/8 kita juga bisa atur ya berdasarkan feeling. Oh, ini udah kebuka, oh ini deres, ini enggak. Ya, ini adalah valve.
tapi dia tidak ada elektrik. Nah, ini ya, yang valve aktuator, dia hanya open kalau nggak 1, 0. 1, 0. Tapi dia otomatis. Kalau nggak tutup, buka. Ya, kalau nggak buka, ya tutup. Udah, itu aja. Dia discrete. Ya. Ini continue. Ya. Yang ini discrete. Sedangkan control valve, gabungan dari keduanya. Dia prosesnya secara analog, tapi dia elektrik. Ya, jadi tidak perlu tidak perlu orang di sini gitu ya. Kita bisa atur misalnya 38, 37, 37,5 misalnya seperti itu ya. Bukaannya dan sebagainya, atau misalnya alirannya, fluidanya dan sebagainya. Nah, itu diatur dari situ. Oke. Lanjut, ini peralatan instrumentasi migas, ada sensing device dan detektor. Oke. Apa bedanya sensor dengan detektor? Dan ada juga namanya adalah transducer. Ya, oke, sedikit penjelasan. Sensor itu yang bisa kita sensing, kita bisa rasakan, sama seperti manusia. Misal, ketika saya pegang api, oh panas, oh itu panas gitu, atau bukan api ya, maksudnya satu objek lah, satu komputer misalnya, atau satu elemen lah, saya pegang, oh panas. Nah, itu sensor. Dasarnya adalah dari manusia. Terus apa bedanya dengan detektor? Detektor adalah, pengertiannya adalah nilai yang tidak bisa diukur oleh manusia. Misal, kita kan nyebutnya adalah detektor logam. Ya, logam. Nah, apakah manusia ya bisa membedakan dari sisi ini? Cuman kan dari sisi materialnya tidak bisa. Gitu. Tidak ada sensing di indera kita. Gitu. Ada, cuman agak kompleks ya, seperti itu. Kalau transducer itu mengubah dari satu besaran fisik ke besaran lainnya. Misalnya kebanyakan adalah besaran satuan lain ke elektrik biasanya. Supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh komputer atau PLC atau DCS. Karena semua yang masuk ke PLC dan DCS itu adalah satuannya, sinyalnya adalah elektrik. Ya. Agar dapat diperoleh, ini contohnya temperatur, ya, sensing temperatur, ini flow, ya, aliran. Ya. Agar dapat diperoleh, maka diperlukan satu instrumen untuk mengakuisisi data, yang mengambil data, yang tadi ya, dari lapangan tanpa perlu ke lapangan, yang menggunakan ini. Ya. Ini ranahnya udah bukan tradisional, tapi udah digital, ya, udah menggunakan DDC atau DCS atau PLC. Transmitter. Nah, sensor dan detektor itu tidak dapat berdiri sendiri untuk menunjukkan indikasi pada saat itu. Setiap sensor ataupun detektor harus dipasangkan ke transmitter. Nah, fungsinya apa? Untuk mengubah sinyal yang tadi saya bilang, dari sensor atau detektor ke dalam bentuk yang dapat dikirimkan ke sistem informasi. Nah, jadi bukan dimasukkan ke sini, harus melalui sini ya, lebih tepatnya harus melalui di sini, baru kita bisa kirimkan ke penadah informasinya itu siapa gitu. Jadi, oh kita bisa lihat di website atau bisa dilihat di komputer. Oh, tekanan di plan A sekian, oh temperatur di plan B sekian. Nah, di situ baru bisa diambil analisanya seperti apa. Oke, peralatan instrumentasi migas. Ya, ini ada indikator dan recorder. Ya, sebenarnya hampir mirip dengan yang sensing dan detektor tadi. Cuman kalau indikator, ya, dia hanya menunjukkan seperti ini nih. Ya. Tapi di dalam indikator itu juga ada biasanya juga ada recorder, ya. Recorder itu rekaman itu, misal kita mau lihat 1 jam yang lalu, kita mau lihat 1 hari yang lalu, apakah ada gitu, ada datanya, kita bisa lihat ya. Indikator itu nilai-nilai yang ditampilkan yang ada di lapangan, ya, biasanya di lapangan seperti ini. Lalu recorder itu dia merekam, sama seperti history sih, history ya, dan trend ya. Kayaknya nanti ada pembahasan sedikit tentang itu deh. Oke, lanjut ke controller. Controller beda dengan control valve. Control valve tadi khusus valve-nya aja ya. Kalau controller ini macam-macam ya. Pengendali atau controllers memproses sinyal dari sebuah instrumen dan menggunakan sinyal proses tersebut untuk mengubah posisi
atau manipulasi instrumen lainnya yang berada di dalam sistem. Ya, contoh di sini bisa teman-teman lihat ini satu controller ya, di sini ada flow ya, ada temperatur dan sebagainya. Jadi diatur maunya seperti apa ya. Sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk supaya tadi kembali kualitas produk lebih baik dan yang lain sebagainya, apa namanya, bahan bakarnya efisien dan sebagainya ya. Ini di PNID ya tadi ya, piping system ya, macam-macam. Perpipaan dalam satu sistem mengandung lebih dari satu medium. Biasanya satu pipa itu nggak sama dengan yang lain. Bisa dia dari sini ke atas, naik dan sebagainya, itu beda material atau dan sebagainya. Ya, mungkin bisa juga pipa yang sebelah sini dengan yang sini itu udah beda fasa, beda aliran, yang satu minyak, yang satu gas dan sebagainya ya. Nah, ini hanya sedikit saya menampilkan tentang PNID, Piping and Instrument Diagram, yang berhubungan dengan instrumentasi migas. Nah, ini yang aslinya. Tadi cuman gambar singkat aja, gambar kecil ya. Di sini udah lebih lengkap lagi, udah lebih kompleks, tapi sebenarnya setiap perusahaan atau industri atau yang membuat PNID, biasanya dia mempunyai standar khusus, bukan standar khusus, apa namanya, pembacaan khusus, dan biasanya kita nyebutnya itu adalah legend. Legendnya mana ya? Legendnya apa? Fokus di situ semua. Kita bisa, ketika kita bisa baca legend, baru kita bisa melihat, oh ini maksudnya temperatur elemen, misal ya, seperti ini, TI temperatur indikator, PI pressure indikator, PLH pressure level high, pressure level low, ya, temperatur level apa namanya, dan yang lain-lain lah pokoknya ya. Ini untuk alarm sih, biasanya untuk yang ada bling-bling seperti ini alarm. Nah, ini PNID ya, PNID. Dan ini kami coba ajarkan di instrumen, ada di satu mata kuliah namanya menggambar teknik. Sedikit membahas tentang rumus ya, dari tadi tidak ada rumus, tapi hanya ini aja, tenang aja, tidak perlu di apa namanya pahami, maksudnya tidak perlu diteruskan ya gitu. Aliran dalam pipa migas. Aliran dalam pipa bersifat dinamik, dia berubah-ubah ya, dan berada dalam ruangan tertutup. Ya. Beberapa kerugian yang ada pada aliran dalam pipa yaitu misalnya major losses dan minor losses. Nah, ini unik. Saya mengajar mekanika fluida ya. Ini unik, ternyata pipa panjangnya 10 meter dari titik A ke titik B itu tekanannya bisa beda. Walaupun tidak ada naik gunung, tidak ada kemiringan lah, intinya semua rata ya. Ternyata ada perbedaan tekanan di situ ya, ada perbedaan tekanan di situ. Ini rumusnya ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. Ini adalah rumus persamaan Bernoulli ya. HL di sini adalah heat loss atau kerugian tinggi tekanan ya. Macam-macam. Di sini ada major losses. Major losses itu banyaknya kerugian tekanan yang hilang di dalam satu pipa. Kita pelajari ya, di STM migas kita pelajari ada satu pipa panjang ya, itu ternyata ada kehilangan tekanan di situ ya, major losses. Nah, apa faktor-faktornya ya, faktor-faktornya itu bisa. Yang paling besar itu ternyata adalah gesekan di dalam dinding pipa ya, di dalam dinding pipa. Pipanya terbuat dari bahan material apa dan sebagainya, itu banyak kehilangan di situ ternyata. Dan minor losses ini adalah yang sedikit kekurangan. Nah, sedikit kehilangan, yang kerugian tinggi tekanan. Apa contohnya? Belokan. Ya, belokan itu minor losses. Terus itu ekspansi ya. Ekspansi itu dari pipa kecil ya menjadi pipa besar ya. Diameternya berubah maksudnya. Terus itu adanya valve di situ ya, adanya valve kan juga ada perubahan satu diameter pipa ya, apalagi di situ ada valve-nya, dia bukaannya berapa, tekanannya pasti akan berkurang. Itu minor losses. Major losses justru gesekan di dalam dinding pipa ya, itu yang menyebabkan
tekanan banyak berkurang dalam pipa di instrumen di migas ya. Oke, kita tadi pembahasan terakhir tentang instrumentasi migas ya. Sekarang saya lanjut ke sistem pengendalian. Tadi yang seperti saya sudah bilang di awal bahwa ada control loop atau loop kendali ya. Control loop adalah sistem yang dibuat untuk menjalankan aktivitas satu sistem. Ya, ini satu sistem. Tadi kita udah bahas instrumen, sekarang kita bahas sistemnya seperti apa. Ada banyak jenis ya. Dari instrumen yang telah terpasang, control loop dapat berupa ada dua ya, open loop manual atau closed loop ya, dia otomatis. Nah, di mana sifat manual dan otomatis? Oke, kita akan bahas di open loop dulu ya. Open loop control system ini seperti ini ya. Open loop berarti dia nggak balik lagi, dia tidak mempengaruhi. Nah ini, atau sering disebut feed forward control adalah sistem pengendalian yang keluarannya ini keluaran di sini ya. Ini masukan, ini yang tadi saya bilang di sini input, sedangkan di sini output. Nah di sini proses ya. Sistem pengendalian yang keluarannya tidak akan dapat mempengaruhi aksi dari pengendalinya. Jadi dia ya udah. Kecuali ada disturbance yang seperti ini atau ada manipulated variable, tapi ini open loop. Jadi yang udah di set, misalnya yang di set 1 tapi keluarannya 6, ya udah berarti di sini ada plus 5 kalau misalnya di matematika ya seperti itu. Sehingga keluarnya pasti 6. Ketika set poinnya kita set poin 2, berarti keluarnya di sini adalah 7 karena di sini sistemnya adalah plus 5. Nah, seperti itu ya. Dia tidak akan mempengaruhi ke pengendalinya atau ke depannya. Ini adalah open loop control system. Oke, yang closed loop. Nah, closed loop ini ada 3 jenis, ada 3 bagian, ada 3 macam ya. Closed loop atau yang sering disebut feedback control itu adalah sistem pengendalian yang keluarannya itu dapat mempengaruhi aksi dari pengendalinya ya. Seperti contoh yang tadi, ya seperti ini. Ini balik nih ke sini. Ini biasanya sensor, ya balik ke sini. Ini bulat di sini, dia udah ada set point yang diatur, tapi di sini ada plus minus, ada feedback dari sinyal. Apa? Oh ternyata set pointnya bisa berubah, ya keluar lagi sesuai dengan output yang sudah diinginkan. Ya, ada 3 jenis yaitu feedback, feed forward, dan cascade. Feedback seperti sama tadi ya yang di slide sebelumnya mengirimkan hasil pengukuran proses ke pengendali untuk dibandingkan dengan nilai-nilai yang sudah di-set poinnya. Jika proses variabel tidak sama dengan set point, maka pengendali akan bereaksi untuk menyamakan nilai yang telah ditentukan set point-nya berapa ya. Seperti itu. Akan sering ditemui error ketika feedback, tapi error sampai dengan hasil yang diinginkan. Oke, contohnya adalah pressure, ya pressure transmitter, ya ini proses fluid masuk dan sebagainya. Di sini mengukur pressure transmitter, ya apakah pressure tekanan, apakah tekanan yang dilewatin setelah fluid pump ini udah sesuai. Ketika misalnya berlebih, maka misal pressure controller di sini akan membuka valve untuk sebagian ke sini, ataukah mungkin ini akan menambahkan dan sebagainya. Intinya ada kendali supaya apa? Supaya yang masuk ke dalam sini tidak lebih atau tidak kurang mungkin ya dalam satu kasus ini. Sama ini tekanan, ini temperatur, ini kecepatan ya, flow, kecepatan aliran. Masuk ke sini fluid pump, keluar, masuk di valve, keluar di sini. Nah, sebelum di sini ada flow sensornya, flow transmitter, dia ngukur, oh kecepatannya sudah sesuai atau belum. Oke, kalau belum, valve-nya di sini, ya di sini kontrol valve berarti ya. Dia buka lagi karena di sini alirannya kurang deras ya. Oke, buka lagi, apakah di feedback lagi sama dia, oh belum deras, oke buka lagi, dan seterusnya sampai mungkin maksimal, dan yang lainnya ya. Flow, ini level ya. Ketika di sini ini ada level dalam satu tangki, apakah sudah cukup levelnya? Kalau belum, dibuka lagi dan masih dalam kondisi terbuka. Ketika sudah cukup, misal ini adalah set pointnya level, sudah cukup, oke,
Valve-nya mematikan aliran yang ada di sini. Ya, sama ini juga temperatur. Ya, jadi ini bahas mungkin pressure, flow, level, temperatur ini yang sering ditemui di industri migas. Ya. Walaupun masih banyak yang lainnya. Ya, ini ada temperatur transmitter, ini ada heaternya. Ya, apakah dia sudah cukup panasnya? Ini sensor panas. Ya, sensor temperatur maksudnya, sensor temperatur, transmitter ke controller. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini controller lari ke sini ke valve, dia ngatur. Oh, dipanaskan lagi karena suhunya belum sesuai di dalam tangki. Ini masih kasusnya dari dalam tangki, belum misalnya nanti di aliran dalam pipa. Ya. Ini feedback. Oke, ini feed forward. Ya, feed forward control loop adalah mengukur gangguan sebelum mempengaruhi proses dan melakukan manipulasi untuk menghilangkannya. Oke, kalau tadi feedback itu khusus untuk output atau proses produksi, sedangkan feed forward ini disturbance-nya. Jadi mengukur gangguan yang memungkinkan, ya, kalau bisa dihilangkan, ya, seperti itu. Oke, lalu cascade control loop. Di sini prinsipnya, ya, cascade control ini terdiri dari dua buah control loop yang disusun secara serial. Serial berarti dalam artian harus melewati yang satu dulu untuk menuju yang kedua, ya, seperti itu. Di mana output controller yang pertama sebagai primary, ya, master, dan pada set point controller sebagai secondary atau slave. Ya, jadi ada dua loop di sini, ya. Yang pertama ada dua feedback loop, ya. Yang pertama di sini adalah temperatur controller ini sebagai primary. Dua feedback loop. Ada dua variabel maksud saya, ya. Kalau tadi kan yang feedback hanya ada satu-satu tuh, pressure, flow, level, temperatur, ya. Sedangkan di sini ada temperatur dan flow, misal contoh dalam kasus ini. Nah, temperatur di sini sebagai masternya, ya. Mungkin ketika di sini kasusnya adalah ketika melewati satu pipa ini, dia ngukur, oh temperaturnya kurang. Coba ini berhubungan dengan aliran juga. Nah, coba dikurangi atau coba ditambahkan supaya temperaturnya, misal, ya, seperti itu. Ini adalah salah satu cascade control loop. Ya. Nah, oke. Saya sedikit menjelaskan tentang D3, teknik instrumentasi dan elektronika migas yang tadi sudah dibahas itu, kami semua pelajari di, yang tadi teman-teman lihat, yang tadi Bapak Ibu lihat, kami semua pelajari di jurusan D3 TM. Ya. Semua mulai dari menggambar tekniknya tadi, mulai dari mekanika fluidanya, mulai dari ada kuliah khusus PLC, ada kuliah khusus DCS, bahkan ada kuliah khusus mikroprosesor. Ya, di situ saya coba mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini ada Arduino dan sebagainya, ada microcontroller di situ. Kalau dulu saya kenalnya adalah SysMin, ya, sistem minimum. Profil singkat D3TM, kami fokus di program studi di bidang instrumentasi dan elektronika migas, di mana fokusnya adalah instrumentasi, ya, instrumentasi migas, jelas, teknologi instrumentasi, serta energi terbarukan. Jadi tidak hanya di instrumentasi migas, walaupun mata kuliah kami memang banyak tentang migasnya, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk belajar tentang instrumentasi secara umum, ya. Contoh yang mungkin yang hit pada saat ini adalah yang COVID, ya. Mungkin bisa buat thermal gate, ya, ketika nanti masuk dalam satu ruangan, dia bisa mensensing, di situ masih tetap ada materi tentang instrumen, ya. Di D3TM mempelajari, saya singkat, ya, di D3TM mempelajari tentang hal tersebut. Sama contoh seperti baru-baru kemarin itu kendaraan listrik, ya. Kami juga mengembangkan itu. Kemarin ada sepeda, skuter, ya, otopet, dan skateboard, ya. Kami juga mengembangkan itu. Ada juga yang berhubungan dengan migas juga sebagai mengukur kemarin viskometer dan viskositas, ya, pengukuran viskositas menggunakan viskometer mereka buat sendiri. Nah, jadi kita juga belajar tentang seluruh instrumentasi, tidak hanya khusus di migas, ya. Oke, kurikulum perkuliahan D3TM mungkin saya sedikit aja di sini, ya. Semester 1 di sini
ada pengaturan industri migas yang umumnya ini agama Pancasila olahraga kan setiap kampus juga pasti ada gitu ya. Di sini semester 2 ada menggambar teknik. Nah, di sini mereka belajar, teman-teman mahasiswa belajar PNID dan PFD, kurang lebih seperti itu outputnya. Lalu ada pengantar instrumentasi elektronika dan yang lainnya ya. Lalu semester 3 di sini ada rangkaian listrik, elektronika seperti teknik elektro. Kami juga coba memperkuat di elektronikanya. Lalu semester 4 di sini ada ekonomi teknik, ya, teknik digital, ya, dasar-dasar sebelum menuju ke semester 5 yang ada kuliah PLC dan DCS, ada mikroprosesor juga di sini, ada mikroelektronika dan yang lainnya. Lalu semester 6 D3, ini D3 programnya 3 tahun ya. Jadi semester 5 dan semester 6 mereka fokus di kuliah jelas dan juga kerja praktek dan juga tugas akhir ya, supaya D3 TM ini bisa tepat waktu dan juga tepat ilmu. Oke, peran D3 TM di industri migas ya, ini dengan berbekal keilmuan yang tadi, itu D3 TM mampu berperan di, kita ada profil lulusan seperti operator dan praktisi ya. Entah teknisi di bidang pengukuran, entah di operator di lapangan atau praktisi instrumen yang bekerja di riset atau di satu lab. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan dosen juga, teman-teman alumni dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih telah mendengarkan webinar dari saya. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Riza atas presentasi materinya hari ini. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ada salah satunya pertanyaan dari Pak Andre Setapi dari Jakarta, Pertamina Research and Technology Center, dan pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Mas Riza mengenai penerapan atau peran big data pada instrumentasi khususnya di industri migas? Langsung saja Pak Riza, bisa di ini. Ya, oke, langsung saja. Peran big data bagi instrumentasi migas. Ini sangat-sangat penting. Big data itu banyaknya kumpulan data yang kalau coba saya pelajari sebelumnya, Pak Andre Setapi, yang saya sebelumnya pelajari itu adalah big data itu banyak kumpulan data sehingga kita mampu memilah yang mana yang kita gunakan atau kita tidak gunakan. Nah, kalau peran instrumentasi, contohnya adalah mungkin di satu plan itu banyak data yang bisa kita ambil, ya. Tapi sampai dengan mengerucut apa yang mau kita ambil nih, apa yang mau kita analisa. Itu kalau menurut saya pribadi ya di sini sangat-sangat penting, dan TM sendiri saya coba masukkan di situ. Contoh di sini adalah ada juga yang TA udah menggunakan IoT, Internet of Things ya. Di situ bisa mengambil data dari mana-mana dan lain sebagainya tanpa kita harus ke lapangan. Tapi data yang kita terima masih masih valid ya, masih valid. Tapi ada banyak data nih ya. Ada banyak data sehingga kita ambil di situ. Nah, untuk big data di instrumentasi migas, ya yang jelas itu sangat-sangat penting, mulai dari sisi kontrolnya, kendalinya, mulai dari sisi keamanannya, ya. Karena semakin ke sini, data-data itu semakin banyak kita bisa ambil, ya. Teknologi semakin canggih, maka temperatur itu nggak cuma satu, kita bisa ambil banyak, bisa temperatur dalam tangki, bisa temperatur luar tangki, bisa temperatur cuaca pada saat itu, ya, bisa temperatur material yang ada di tangki tersebut. Kita gabungkan, ya, kita coba analisa dari banyaknya data tersebut sehingga mengerucut di satu kesimpulan, oh kita perlu data yang ini aja, oh kita abaikan yang ini aja. Itu mungkin menurut saya big data di instrumentasi migas. Atau ada yang mau ditanggapi lagi, Pak Andre Setapi? Ya, oke, bisa
bagi peserta lainnya juga bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat. Yang salah satunya, oke, dari Pak Andre. Baik Pak, terima kasih Mas Riza atas penjelasannya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fajar Andika dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Pertanyaannya adalah, apakah masalah utama yang biasanya terjadi di lapangan migas? Bisa dijelaskan Pak Riza? Ya, oke. Terima kasih kepada Pak atau Mas ya, Pak Muhammad lah, Pak Muhammad Fajar Andika dari Universitas Bayangkara. Apakah masalah utama yang biasanya terjadi di lapangan migas? Wah, tidak bisa saya bilang utama, banyak ya, banyak banget untuk masalah. Kalau misalnya tidak diselesaikan, ya itu tidak bisa juga kita abaikan. Kalau dari sisi instrumentasi yang saya bahas adalah yang mungkin menurut pandangan saya dari sisi instrumentasi masalah pengambilan data tersebut. Gini, kebanyakan alat-alat instrumentasi contoh adalah sensor. Yang sensor itu misal baru dipasang beberapa kita masalah kehandalan ya di sini kehandalan. Ketika mungkin dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih oke. Ketika nanti sudah loh ada yang berubah nih. Nah, misal temperatur. Tadi saya bahas satu variabel ya, temperatur. Temperatur misalnya normal dalam artian ya mungkin sesuai dengan set point-nya. Nah, ketika di kontrol room aja itu ya masih di kontrol room. Kita zaman sekarang yang kita bahas ya. Jadi mungkin sudah duduk di ruangan lah, udah memperhatikan. Tapi mungkin ada yang ke lapangan juga. Ini di lapangan tapi di control room. Ya. Oke. Nah, ketika ngelihat, oh kok ada perubahan di sensor temperatur. Oke. Apa namanya? Harus mengunjungi tempat temperatur itu berada. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa ada pengaruh yang lain. Tadi masalah big data juga ada pengaruh yang lain. Oh, ternyata cuacanya sedang hujan, sedang dingin. Oh, ternyata cuacanya panas, jadi dia mempengaruhi. Nah, bagaimana? Apakah di situ udah ada sistem kendali atau tidak? Kalau misalnya udah ada sistem kendali, ya aman aja gitu. Jadi kita cuma nunggu di dalam kontrol ya, kita cuma nunggu, oh ada sedikit perubahan, ada alarm di situ ya. Untuk sampai saat ini untuk permasalahan yang dari sisi instrumen adalah mungkin masalah kalibrasi, bukan kalibrasi namanya, ada sensing ya, sensing di instrumen itu sendiri. Misal apakah sudah tepat dan lain sebagainya, itu yang bukan permasalahan utama yang wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam satu sistem. Karena ketika nilai ukur itu udah masuk ke dalam satu sistem, kita tidak bisa, bukan kita tidak bisa, nilai ukur itu langsung dianalisa. Ya. Kalaupun mau memperbaiki, kita harus memperbaiki semuanya. Ya. Apakah ada yang salah dan sebagainya. Makanya di sini perlu ada namanya kalibrasi. Ya. Kalibrasi supaya apa? Supaya data yang ditampilkan di komputer, PLC ataupun DCS itu tepat dan analisanya juga tepat. Seri ya, jadinya seri. Melakukan sensor, memasang sensor, mengkalibrasi terlebih dahulu, memasang sensor, lalu cek apakah sesuai dengan sesuai tidak ya antara yang di lapangan dengan di alat ukur ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil dari analisa. Mungkin itu tidak bisa juga dibilang permasalahan utama ya, tapi yang sering terjadi ya. Tapi banyak dari sisi perminyakan. Tapi saya bantu dari sisi instrumennya saja dan dari sisi sensingnya. Itu hal yang sangat perlu dan tidak boleh dianggap remeh karena di situ benar-benar kalau misalnya di struktur DCS-nya itu benar-benar field, benar-benar yang di lapangan. Kita kalau misalnya ngambil data yang di lapangan terus kita tarik ke atas dari lapangannya udah salah, ya udah bakal salah semua ke atas. Ya. Jadi itu yang harus concern, bukan permasalahannya lebih tepatnya, tapi lebih tepatnya yang sering, yang harus dan yang wajib dilakukan sebelum kita tarik data ke atas. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Riza. Oke Pak Riza, kita sedikit diskusi nih terkait instrumentasi itu sendiri dalam perkembangan IoT yang sekarang ini 4.0 di era industri ini.
Bagaimana pendapat Pak Riza peranan dari IoT dan instrumentasi itu sendiri? Ya, oke. Terima kasih Mas Mbak Kak. Ini mohon maaf sebelumnya suara volume pembicaranya kecil ya. Saya coba nyari lagi lah ya. Saya coba cariin ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, nggak apa-apa sebagai pembahasan ini aja. Oke, IoT, peran IoT. Kalau bisa sih harapan saya, tapi ya nggak tahu juga ya harapan saya yang namanya satu pemikiran yang bisa kita. Sekarang kita sedang COVID yang seperti ini, kita pun seminar seperti ini juga gitu. Kalau bisa malah nggak perlu ada orang lapangan di sana, ya nggak perlu ada orang di sana. Operator masih oke, mungkin masih bisa dikendalikan dengan robot dan sebagainya. IoT, Internet of Things, sama seperti big data tadi, mengambil semua data, ngambillah dulu semua data yang ada, bukan yang kita perlukan ya masih, tapi yang ada, sehingga kita atau operator di rumah atau mungkin mungkin dari control room itu ya ini mungkin makanya bisa menjadi masukan. Tidak perlu lagi ada orang di situ, ataupun kalau ada ya mungkin sip-sipan dan sebagainya dengan kondisi yang sekarang ya dipantau dari rumah, misal dalam hal apa namanya, dalam hal komputer misalnya kita kenal namanya adalah seperti apa ya namanya, team viewer, nah seperti itu. Jadi kita kendalikan dari rumah. Nah, tapi bukan team viewer ya. Mungkin ya di situ IoT-nya kita bisa ngambil kita disediakan banyak data. Sehingga kita harus memilih data mana yang mau kita gunakan. Sehingga IoT yang dari rumah atau WFH itu kita tahu, oh kita coba kendalikan ini tapi dari rumah. Oh kita bisa kendalikan ini dari HP misalnya. Oh kita bisa lihat, oh seperti ini hasil minyak hari ini, atau seperti ini hari ini produksi sekian barel, hari ini produksi minyak yang sudah jadi sekian barel, oh ada sisanya segini. Nanti mungkin tunggu ada gangguan yang benar-benar ini, tetap ada yang standby di sana, tapi ketika ada gangguan, baru nanti mungkin kita berjalan ke sana. Mungkin setelahnya, karena sebenarnya kan industri migas itu termasuk dalam, ada beberapa tempat termasuk dalam hazardous area. Nah, harusnya mungkin di sini udah bisa digantikan ya dengan robot. Ya mungkin insya Allah nanti mahasiswa dari kami bisa membuat satu gebrakan lah untuk ke sana ya. Membuat robot karena apa ya? Dasarnya tadi hazardous area. Ketika itu ya dikendalikan lah dengan IoT, terhubung dengan internet dan jaringan ya. Sehingga ketika ada problem, ada kebakaran, ada bocor pipa ya, otomatis mungkin selain sebelumnya udah yang tadi saya jelaskan, otomatis dimatikan kontrol valve, level kepenuhan dia otomatis, mekaniknya, pneumatiknya atau elektriknya udah otomatis matikan. Selain itu pasti akan ada kejadian di luar itu. Nah itu udah bukan manusia lagi, kalau bisa di robot. Ya sama seperti kita lihat sekarang kan sudah ada, bukan sudah ada, malah sudah ini ya, entah di luar negeri atau di luar negeri kalau setahu saya, ini sudah online yang dia robot mukanya pakai muka mahasiswa yang mau diwisudakan, yaitu salah satu sudah mungkin mengarah ke sana ya. Jadi mungkin benar-benar nanti apa namanya, semuanya digantikan oleh mungkin semuanya akan digantikan oleh robot. Contoh yang paling banyak digantikan di bidang robot atau bidang otomatis atau bidang digital itu adalah di bidang ekonomi. Udah banyak yang bisa menganalisa inflasi ya atau yang lainnya, itu maksudnya udah otomatis ya. Udah otomatis dan yang paling susah digantikan sampai sekarang masih belum mungkin ya, itu adalah di bidang kesehatan. Memang sudah ada operasi menggunakan robot, cuman masih dirasa belum maksimal karena memang tangan
dokter itu lebih lebih ada feelingnya ketika operasi ya. Jadi mungkin akan menuju ke sana, tapi sampai sekarang yang masih susah digantikan adalah bidang di kesehatan. Itu mungkin sedikit pembahasan tentang IoT dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Riza atas penjelasannya. Dilanjut lagi, ada pertanyaan lagi dari Pak Andre Sahetapi, Jakarta Pertamina Research and Technology Center. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan posisi yang optimum untuk transmitter, gitu. Dan apa pertimbangannya? Silakan Pak Riza. Ya, oke. Terima kasih Bu Ain, terima kasih Pak Andre. Bagaimana menentukan posisi penempatan optimum transmitter ya? Kan seperti yang tadi saya coba jelaskan, transmitter itu tidak bisa transmitter itu ditentukan juga oleh sensor berhubungan dengan transmitter, lalu ditembakkan ke satu penadah informasi, yaitu entah komputer, entah DCS, atau entah PLC, baru kita bisa ambil datanya di situ. Bagaimana menentukan posisi penempatan optimum transmitter? Mungkin lebih tepatnya, mungkin kalau menurut saya yang pertama adalah mengkalibrasi dari sensor tersebut, apakah sesuai dengan yang akan dipasangkan di transmitter tersebut. Misal di transmitter juga ada spesifikasinya, mulai dari sekian PSI sampai sekian PSI, misalnya dari tekanannya. Nah, mungkin dari situ juga udah kita atur di sisi sensornya, apakah sensornya sesuai dengan sesuai dengan transmitter atau tidak. Jadi harus berhubungan dengan transmitter dan juga sensor. Kalau untuk optimumnya ya mungkin untuk optimum transmitternya ini yang dimaksud ya. Nah, kalau misalnya optimum transmitternya itu ya dari sisi nilai yang pertama mungkin kalau menurut saya kalibrasi. Karena kalibrasi itu penting bagi sensor, karena habis itu kan lanjut ke transmitter, data yang didapatkan juga juga harus sesuai dengan ada yang di kondisi di lapangan. Selain itu juga kalibrasinya mungkin menggunakan satu alat ukur yang sudah terstandar sehingga nilai-nilai yang ditampilkan sesuai dengan analisa yang dihasilkan. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Andre, atau mungkin bisa ditambahkan atau di-sharing ke teman-teman ya, karena mungkin sampai situ aja yang bisa saya jawab. Ya, oke. Terima kasih. Atau ada yang lain lagi? Silakan dari rekan-rekan siswa ataupun mahasiswa dari mahasiswa kampus lain ataupun dari Bapak Ibu, silakan. Siap, baik Pak Riza, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi diskusi terkait tentang peranan instrumentasi terhadap perkembangan teknologi di dunia industri yang menggunakan atau yang sekarang ini adalah yang salah satunya Bapak jelaskan tadi terkait dengan energi baru terbarukan. Nah, peranan instrumentasinya di situ tuh seperti apa gitu Pak, sepertinya ini. Nah, inti darinya pertanyaan atau diskusi dari salah satu peserta. Gitu. Silahkan Pak Riza. Ya, oke. Terima kasih. Energi terbarukan itu kayaknya kalau sekarang wajib kita harus kalau saya bilangnya harus, karena bukan berarti kita tidak membutuhkan energi fosil, masih sampai sekarang pun juga masih, tapi kita lihat di negara-negara berkembang itu udah ada udah ada solar cell PLTS ya, saya bilang PLTS. Cuman memang kelemahan PLTS ini membutuhkan satu wilayah yang
lumayan besar gitu. Beda dengan mungkin mesin diesel yang masih bisa beberapa mesin diesel yang bisa dipasangkan. Kalau misalnya PLTS ya mungkin itu kekurangannya. Contoh salah satu energi terbarukan ya. Tapi mungkin sekarang bahkan dari PPSDM sendiri yang KPTK sendiri menghimbau bahwa ayo gunakan energi terbarukan, contoh seperti penggunaan PLTS secara mandiri yang ada di atap-atap. Ya, itu memang kendala sampai sekarang adalah masalah harga. Kita masih, dan itu tidak bisa kita abaikan. Ya, itu masih apa namanya? Masih dalam satu perhitungan dari segi ekonomis dan harus dipertimbangkan, maksud saya. Itu harus dipertimbangkan. Ketika pemasangannya sekian puluh juta, tapi balik modalnya sekian puluh tahun, ya bagaimana tergantung kita lagi, apakah kita mau memasang atau tidak. Tapi untuk kesininya itu pasti akan sangat-sangat populer. Kalau misalnya di Balikpapan ya, saya kasih ambil contoh, sangat berpotensi untuk PLTS, karena ini sudah dilakukan beberapa penelitian oleh mahasiswa yang sedang tugas akhir dan alhamdulillah sudah lulus, mereka coba ngambil data ya, itu intensitas cahaya matahari yang di kita, dia ngambil data ketika mendung juga sebulan lebih ya. Dia ngambil data sebulanan secara terus menerus, itu udah mendung, udah cerah, itu udah semua ada datanya, dan itu sangat bagus dalam artian bisa dipasang PLTS di wilayah kita ya, khususnya di Balikpapan gitu ya, mungkin di wilayah Kaltim juga masih termasuk ya itu. Dan juga di TIAM sendiri saya juga ada PLTS, di situ ada 600, masih 600 sih ya, masih 600 WP. Memang kalau mau harapan saya satu gedung ya, satu gedung atau satu prodi itu semua dari PLTS. Dan yang 600 WP ini udah dipakai di lab ya, udah pakai di lab instrumen kami, itu salah satu penelitian tugas akhirnya mahasiswa. Nah, kami juga concern ke arah sana, kami juga mencoba untuk mengembangkan ke arah sana. Mungkin selanjutnya adalah air sungai, PLTA ya. Sampai sekarang masih agak susah mencari tempat yang untuk ini. Kami udah pernah mencoba secara simulasi, ada yang melakukan di penelitian tugas akhir kami, ada di lab alatnya, pakai baling-baling, tapi dengan bantuan dari air yang bertekanan. Jadi bukan dari air yang benar-benar yang mengalir secara alami. Mungkin nanti dari sisi mungkin ada nanti di salah satu peserta ini mungkin kita bisa kerjasama, atau Pak di tempat saya ada, mungkin kita bisa kerjasama sekalian pengabdian masyarakat. Oh silakan, kami intinya siap dari sisi ilmu, insya Allah sudah siap untuk mencoba menerapkan langsung ke masyarakat atau langsung ke tempat aslinya. Ya, kalau dari energi terbarukan, ya selain matahari, selain matahari, selain air ya. Ada banyak sih, ombak laut dan lain sebagainya, itu yang di bawahnya jembatan Suramadu itu juga ada arus laut atau ombak laut gitu, jadi dia berdasarkan tinggi gelombang laut kalau nggak salah ya, itu juga udah ada, maksudnya, tapi kan itu hanya bisa diterapkan di tempat-tempat yang seperti itu gitu. Untuk di Balikpapan saya tidak tahu apakah bisa, mungkin di bawah jembatan Hambalang ya, ketika sudah jadi nanti bisa jadi. Tapi yang paling gampang diterapkan di sini adalah energi terbarukan khusus untuk surya ya, khusus surya. Kalau misalnya 600-200 WP untuk nyalain lampu jalan itu masih bisa tergolong murah, tapi kalau misalnya sudah lebar
udah pembangkit besar gitu, itu mini aja itu udah lumayan makan tempat kalau PLTS. Tapi kalau misalnya kita pasang di atap, beda lagi ceritanya. Kita tidak memakan tempat tidak menambah space, tapi justru kita menggunakan space yang sudah ada, kayak misalnya menumpuk seperti itu ya. Jadi itu mungkin sedikit intermezzo lah tentang energi terbarukan. Terima kasih banyak Pak Riza. Baik, untuk sebelum lanjut, untuk para peserta sekedar mengingatkan untuk dapat mengisi link yang ada di chat untuk e-sertifikat dan absensi online-nya. Ya. Terima kasih. Kemudian kita langsung lanjutkan lagi ya Pak Riza. Untuk sesi tanya jawab berikutnya dari Pak Andres. Hai, tapi lagi ya. Antusias nih Pak ya, semangat. Oke, pertanyaannya adalah apakah Mas Riza apakah boleh sharing nih Mas Riza tentang publikasinya dengan Mas Edi Laksono yang terkait dengan support factor registration atau SVM ya. Dan apakah kira-kira metode SVM bisa diterapkan atau dihubungkan pada optimasi instrumentasi? Terima kasih. Ya. Langsung ada 2 pertanyaan, Pak Riza. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mutia Aziz, mahasiswa STT Migas D3TM. Pertanyaannya adalah, sebenarnya seberapa besar prospek kerja dari jurusan instrumentasi elektronika migas terlebih lagi untuk industri selain industri energi di Balikpapan, gitu ya Pak ya? Karena banyak pelabuhan-pelabuhan baik untuk penumpang maupun pelabuhan peti kemas, apakah jurusan instrumen mampu menjangkau tempat-tempat tersebut? Gitu. Kemudian bagaimana dengan industri kendaraan pesawat terbang seperti PT Dirgantara Indonesia dan industri kendaraan militer seperti PT Pindad, gitu Pak. Ya. Kepada Pak Riza dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih Bu Ainglau. Ini mungkin Pak Andres Etapi melihat publikasi saya ini ketika S2 ya. Oke, benar. Saya lebih membahas saya cerita sedikit ketika saya S2 itu membahas tentang baterai. Dan ini juga saya ketika masuk S2 itu apa baterai itu? Baterai itu ya saya cuma tahu pakai aja gitu. Saya cerita sedikit dulu sebelum masuk ke SPM. Dan saya juga udah terapkan ke mahasiswa D3TM yang sekarang tentang baterai. Apa yang bisa saya share akan saya share. Saya tidak akan menutup-nutupi sedikit pun. Ya. Jadi waktu itu saya publikasi, lebih tepatnya S2 saya itu tentang SPM. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa di sini, khususnya mungkin di STT Migas yang saya sharing belum masuk ke metode. Di sini ada metode SPM. Mungkin ada mahasiswa lain juga yang boleh bertanya, silahkan. Dan apakah kira-kira metode SPM bisa diterapkan? Oh, sangat bisa. Saya mau menerapkan di sini. SPM ini supervector mesin ya, salah satu metode klasifikasi supervector regression. Ada 2 sebenarnya SPM ini. Saya mempelajari SPM 1 tahun lebih. Saya baca ulang. Itu intinya ya. Nggak mentok, saya nggak bisa nih satu paper, itu paper udah sampai butek ya, saya print udah sampai jelek, ya saya harus baca, karena kuncinya di situ. Dan ternyata dengan membaca ulang, itu menimbulkan dalam tanda kutip jalan baru. Oh, ternyata pemahaman SPM seperti ini. Saya coba semua SPM yang ada di tutorial di YouTube di mana itu sudah saya coba semua, sampai saya beli bukunya itu khusus untuk SPM. Saya lupa, tapi ada salah satu tesis dari luar negeri, dari Eropa kalau tidak salah, saya lupa nama negaranya apa, Parella. Saya ingat nama penulisnya aja, Parella. Itu yang menginspirasi banget lah. Saya tercerahkan SVR, karena saya hanya memakai regression. Saya pakai classification juga, cuman lebih banyak di regression. Jadi supervector regression atau supervector klasifikasi atau dalam tanda kutip di sini adalah SVM mesinnya. Ini adalah salah satu metode otomatis machine learning. Kalau misalnya kita bahasnya di sini adalah machine learning machine, di mana adalah satu metode yang ketika
tadi kita udah belajar input output ya, saya juga belajar input output yang ketika dia masuk dari input ya, di sana ada proses yang seperti tadi diagram blok tadi, ada masuk, keluar ya, tidak sesuai dengan hasil. Dia jadi membaca sesuai dengan pola ya. Nanti ada data latih. Saya udah jelaskan sedikit sama mahasiswa dan data latih, tapi belum menggunakan satu metode. Data latih dan atau data tes. Nah, data latih ini namanya training data, di training terus sampai membentuk satu model. Nah, model tersebut kita gunakan untuk masukkan ke data tes. Nah, data tes ketika dimasukkan ke dalam satu model tersebut, outputnya pasti akan berbeda. Ya, nah disitulah kalau SVM ketika outputnya akan berbeda, dia akan balik, dia akan feedback, masukkan lagi data tes yang tadi sudah dicoba, data tes 1 sudah dicoba, ternyata ada banyak error, ya itu coba diubuk-ubuk lagi sehingga membentuk data latih baru, sehingga muncul sampai modelnya benar-benar bukan linear, saya bilang ya, modelnya benar-benar mengikuti tren. Misal kalau dia ya belok sini ya dia ngikutin seperti itu ya, sampai kita menemukan satu model yang baru ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit tentang SVM ya Pak Andre, tapi mungkin kalau untuk selanjutnya bisa kita di luar dari forum ini ya. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan di SVM, dan memang pada saat waktu itu 2014 ke 2016 itu yang paling hit ya, yang paling baru ya SVM ini. Dan mungkin ini apakah salah satu disertasinya Pak Andre, mungkin nanti kita bisa diskusi ya untuk masalah SVM ini, atau metode atau machine learning saya bilang, karena machine learning itu ada banyak ya. Memang salah satunya Pak Andre, nanti mungkin kita bisa bahas di luar ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah Mutia Asis, salah satu mahasiswa di STT Migas Balikpapan di D3 TM khususnya di tahun angkatan 2018. Nah, ya, apakah prospek kerja dari jurusan instrumen ini seperti apa? Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, jurusan kita kan berubah nama sih, memang namanya adalah D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas. Dilihat dari tadi silabus yang sudah saya coba paparkan, memang di situ bukan banyak. Ada beberapa mata kuliah yang khusus instrumentasi migas. Tapi untuk rangkaian listrik, kan kita belajar tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, ya. Terus itu elektronika, mikroprosesor tentang Arduino, bukan tidak ada migasnya. Migas dalam artian di sini adalah salah satu objek, ya. Yang penting kalian paham tentang instrumentasi. Di Balikpapan sendiri banyak pelabuhan baik penumpang maupun peti kemas. Apakah itu mampu menjangkau tempat-tempat tersebut? Bisa. Yang penting ada instrumennya. Ya. Instrumen dalam artian apakah di situ? Misal saya kasih satu contoh. Misal di situ belum ada, masih menggunakan listrik yang konvensional, fosil maksud saya. Belum ada menggunakan solar cell, bisa masuk situ, ya, bisa masuk situ. Internet connection, oke, bisa masuk situ, ya. Bisa misalnya dengan ide kalian yang baru, ya, kalian bisa masuk situ, bisa ngurusin, oh Pak, saya ngambil dari sisi energinya, coba saya urus dari nol, Bapak ngambilnya dari mana sumbernya, kita ganti semua pakai solar cell, dengan prospek seperti ini. Ya, jadi instrumen tidak hanya terbatas di yang migas tadi nih ya, khusus di migas, tapi kalian juga dibekali untuk yang energi terbarukan. Jadi bisa untuk ke sana. Bagaimana dengan industri kendaraan? Nah, tadi seperti yang saya coba jelaskan, kita juga ada yang kemarin baru selesai TA, itu adalah kendaraan listrik, salah satu kendaraan, tapi tidak berhubungan dengan listrik juga tidak apa-apa, karena di situ
ada contoh di sini adalah apa ya? Dirgantara pesawat ya atau kendaraan militer seperti PT Pindad. Militer di sini atau dirgantara. Kalau pesawat di sini banyak sensor yang bisa kalian dalam tanda kutip adalah kalian oprek, kalian pelajari, kalian bekerja di situ tentang sensor tersebut atau di satu control room apa sih namanya ya, tower pesawat loh, navigasi pesawat. Karena waktu itu ada di sini teman saya Pak Zainal Arifin Universitas Mulia, beliau fokus beliau pernah punya prospek bahwa pernah proyek di tower di Palu menggunakan satu alat microcontroller ya. Nah, di situ bisa masuk di situ. Banyak sekali. Semua jurusan apalagi di PT Pindad ya, di kendaraan militer itu kebanyakan dari sisi kalau militer kebanyakan dari sisi keamanan, durabilitas dan kehandalan. Itu harus kalau bisa 100%. Jadi fitur dia bisa mengikuti. Tapi yang penting gimana kendaraan ini bisa aman, gimana kendaraan ini bisa tahan banting. Dari sisi material kalian juga bisa membahas gimana caranya bukan fungsinya gimana caranya hubungannya dengan instrumentasi seperti apa. Itu bisa. Dan tidak hanya di PT Pindad sendiri, hotel, rumah sakit. Saya tidak membahas tentang yang ada tekniknya ya. Hotel dan rumah sakit kan rumah sakit lah kebanyakan itu kan orang kesehatan, bukan orang teknik. Sama seperti hotel, bukan orang teknik yang menguasai lah di situ. Tapi orang manajemen hotel. Tapi kalau mereka tidak berkesinambungan ya tidak jalan wifi di situ, tidak jalan lampu-lampu. Pernah tahu lampu hotel ketika yang dari saklar ini dinyalakan, tapi dari saklar lain bisa dimatikan, itu salah satu instrumen, ya. Itu salah satu contohnya yang gampangnya ya. Atau dari sisi lift dan yang lainnya itu bisa kita bahas semuanya. Jadi nggak cuma dari perusahaan yang memang di teknik, justru yang di tempat lain pun sebenarnya intinya dari Baik, Pak Riza. instrumentasi seperti itu bisa masuk ke mana saja, bukan silabus namanya di SDMRI banyak hal. Jadi kalian bukan lanjutkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan bisa langsung di chat gitu ya. Ada. Oke, baik. Ini dari Pak Andre. Oke. Pak Riza, kalau boleh berandai-andai nih, apakah ada kemungkinan ke depan di SCT Migas nama jurusan instrumentasi migas menjadi instrumentasi energi? Ayo, gimana nih Pak Riza? Oke, bisa. Oke, kita tampung dulu ya Pak Andre. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bintang Kalahari ITS. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apa saja skill dan ciri khas yang harus dikuasai oleh mahasiswa teknik instrumentasi agar dapat bersaing dengan teknik elektro? Nah, ini nih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus sekali, yang menarik gitu ya. Ayo, silakan Pak Riza, dipersilakan Pak. Waduh, pembahasannya lebih ke kurikulum jadinya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba akan sharing ya kita di sini ya. Oke. Dari Pak Andre dulu. Kemungkinan ke depannya, wah udah berubah nama Pak, berubah prodi. Itu sudah susah. Kami pun untuk merubah kurikulum susah, sehingga untuk instrumentasi energi mau, cuman susah gitu. Sangat susah dari sisi administrasinya yang jelas ke LLDikti itu yang memungkinkan. Oleh karena itu makanya tapi kami tetap bergerak, tidak mungkin kami tidak mengikuti tren apa yang sedang
apa yang sedang tren, apa yang sedang hit sekarang, contoh seperti tadi IoT, Big Data, dan sebagainya, kami tetap masukkan di perkuliahan kami, itu entah di telekomunikasi, entah di komunikasi data, entah di contoh energi itu ada konservasi energi. Ya, kadang saya juga menyelipkan di kuliah-kuliah saya, atau mereka ketika ngambil TA, mereka mempelajari baru lagi tentang energi-energi terbarukan seperti apa. Nah itu. Tapi kalau instrumentasi energi belum sih untuk sekarang ya, masih kami di instrumentasi migas karena itu masalah administrasi ya. Itu mungkin boleh sih, bagus masukannya. Mungkin nanti bisa dijadikan masukan bagi kami. Oke, terima kasih Pak Andre. Ditunggu ya di setting migas Pak Andre ya. Oke, selanjutnya ada Pak Bintang Kalahari dari ITS ya Pak ya. Menurut Bapak, apa saja skill dan ciri khas yang harus dikuasai oleh mahasiswa teknik instrumentasi agar dapat bersaing dengan teknik elektro? Oke, saya cerita sedikit pernah ke ITS Pak, ketika saya teknik fisika Telkom, waktu itu ada pertemuan di teknik fisika ITS. Nah, teknik fisika itu cuma ada 5 waktu itu di Indonesia. Ada salah satu jurusan, ya teknik fisika beda, teknik elektro beda, gitu Pak ya. Ada khusus instrumentasi juga ya, kalau tidak salah D3 atau S1 ini Pak ya, di ITS saya juga kurang paham. Tapi justru begini Pak, ciri khasnya instrumentasi dan bedanya dengan teknik elektro. Instrumen kasarnya adalah seperti ini. Elektro fokusnya, yang saya tahu adalah elektro fokusnya, konsentrasinya dia mempelajari pembagiannya gini, arus lemah dan arus kuat. Ya, arus lemah itu ya kayak, ini bagi mahasiswa juga, bagi adik-adik yang mendengarkan, arus lemah itu ya kayak Arduino, ya yang 55 volt, yang 1 ampere lah, kalau kesetrum tuh kayak ya digigit semut lah ya, atau ke mana lah ya, nggak ngerasain lah kalau kesetrum gitu, bahkan kita nggak ngerasa kalau kita kesetrum gitu. Nah itu lebih ke sana, teknik elektro, TTL, teknik tenaga listrik, apa sih namanya, segitiga daya gitu Pak ya. Saya belajar sedikit di teknik fisika ya. Nah, bedanya Pak dengan di teknik instrumentasi. Teknik instrumentasi, ciri khasnya adalah kita mempelajari semua instrumen. Kita mempelajari semua instrumen, mulai dari dia arus lemah, mulai dari dia arus kuat, itu semua ada. Mau instrumen yang mikro, ya, mikrocontroller, mikroprosesor, sampai dengan harus kuat gitu ya. Ya contoh mungkin yang tadi contoh adalah transmitter, sensor. Sensor itu ada banyak. Sensor yang arus lemah ada, sensor yang arus kuat ada, sensor yang khusus di PLC juga ada, sensor yang khusus di CS pastinya berbeda, dan yang lainnya. Nah, kita pelajari semua itu dan kita tahu prosesnya. Tidak hanya tahu tentang elektronnya, tidak hanya tahu tentang elektronikanya, tidak tahu hanya tentang kelistrikannya, tapi kita tahu, oke, sensor ini dipakai untuk temperatur, spesifikasinya berapa, oh ya sekian-sekian. Oke, kita masukkan ke sini, apakah dia bisa mengukur, apakah sudah dengan spesifikasi. Nah, kita sampai memikirkan seperti itu. Jadi, kita bukan tidak punya batas ya, tapi justru kita cakupannya bisa lebih luas daripada teknik elektro. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang sedikit dari saya, Pak. Apakah keunggulan, kalau saya bilang ya ini ciri khas nih, tapi saya bilang keunggulan lah, keunggulan teknik instrumentasi daripada teknik elektro. Oke, terima kasih Pak Bintang. Baik, waktu menunjukkan sebentar lagi pukul 12 ya, tapi sebelum ditutup diberikan kesempatan kepada Pak Andre untuk dapat memberikan masukannya Pak. Dipersilakan Pak. Ya, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Mas Riza, ya karena di forum seperti ini saya panggilnya Mas, tapi kalau di luar beda ya. Biar kesannya resmi. Ya, terima kasih Mas Riza, presentasinya, materinya sangat menarik, komprehensif, dan saya juga
sampai sekarang masih terus belajar dan banyak ilmu-ilmu yang saya serap dan sangat menarik. Ya, jadi mungkin sedikit sharing pentingnya mengenai big data dan machine learning ya, terutama pada ini mungkin hanya sekedar sharing pandangan, terutama untuk teman-teman adik-adik mahasiswa. Ya mungkin saya perkenalan dulu sedikit. Nama saya Andre. Saya adalah alumni SFT Migas Balikpapan angkatan 2009 jurusan S1 Teknik Perminyakan. Saat ini saya sekarang sudah berdomisili di Jakarta. Kebetulan dipercaya untuk bertugas di salah satu industri BUMN, dan kebetulan juga sambil ya istilahnya dua kaki, yang kaki satu di industri, kaki satu di akademis. Jadi saat ini progresnya seperti itu. Ya, jadi kebetulan juga di industri yang saya tekuni sekarang atau dipercaya untuk bertugas sekarang di bagian riset, dan salah satunya juga di yang berkaitan related dengan machine learning atau big data. Jadi memang kalau pandangan saya, Mas Riza dan teman-teman semua, sekarang arahnya memang ke sana. Arahnya memang ke sana. Jadi saya berharap kita semua, termasuk saya pun secara pribadi, bisa istilahnya mengejar, terus lari. Misalnya kalau lari itu mungkin bukan lari biasa, tapi sudah sprint. Jadi terus mengejar, terutama industri, bahkan sekarang kita mungkin familiarnya 4.0 ya, tapi sekarang sudah mulai terdengung-dengung 5.0 loh, sudah mulai terdengung gitu. Nah, jangan sampai mungkin kita bahkan di ITB pun juga sekarang sudah bergerak ke sana dan sudah menjadi suatu mata kuliah. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan dari saya juga, mungkin yang bisa dipertimbangkan, yaitu mungkin secara prodi administrasi mungkin belum bisa, tetapi mungkin dari mata kuliahnya mungkin sudah mulai bisa di apa ya, sisip-sisipin mungkin bahasanya, saya nggak tahu, sisip-sisipin yang tujuannya untuk memperdalam skill dalam machine learning. Tapi saya yakin tadi Mas Riza, karena ada publikasinya dengan Mas Edi, kebetulan tempat saya sekarang juga ada kerjasama dengan Mas Edi Leksono, makanya saya cukup kenal dengan beliau. Dan saya yakin Mas Riza bisa menularkan ilmu machine learning-nya, saya yakin, dan percaya itu kepada teman-teman mahasiswa. Kepada saya juga bisa, Mas, saya juga masih banyak belajar sampai sekarang. Nah, jadi apa namanya, mungkin dari sekarang sudah diperdalam kalau ada untuk coding, ya, pakai MATLAB atau Python, itu saran saya rekan-rekan semua bisa starting dari sekarang untuk mulai belajar, karena ke depan itu yang bertahan adalah bukannya sekedar petroleum engineer atau engineer biasa, tetapi juga plus data scientist. Nah, data scientist itu kan semuanya berkaitan dengan machine learning. Jadi ke depan itu 50-100 tahun ke depan semua akan ke sana. Nah, jadi mungkin itu share pandangan dari saya ataupun juga masukan dari saya. Dan sorry kalau misalnya saya terlalu banyak nanya hari ini. Gak apa-apa, sekalian reunian kita, Mas. Iya. Saya nggak tahu, Mas Riza sempat jelasin ya. Saya kebetulan sama Mas Riza ini, dia paling pintar di SMA lah. Saya belajar sama dia. Kebalik. Iya. Jadi ya kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa ketemu pada kesempatan yang baik suatu hari nanti. Mungkin kalau COVID-nya sudah, ibarat kalau hujan, kalau COVID-nya udah reda mungkin ya. Kalau COVID-nya udah reda bisa, dan semoga cepat reda dan kita semua tetap sehat lah istilahnya. Amin. Ya, dan saya sangat mendukung dan sangat appreciate sekali untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Saya pun juga istilahnya sampai sekarang masih terus belajar banyak ilmu-ilmu baru juga gitu. Karena kan saya teknik perminyakan, ini instrumentasi, jadinya saya dapat tambahan terus gitu mengenai instrumentasi. Ya mungkin itu saja. Sorry kalau misalnya kepanjangan, Mas Riza dan Ibu Ain. Nggak apa-apa, Mas Andre. Jadi saya jelaskan sedikit kenapa dalam tanda kutip tadi Mas Andre ini banyak nanya ya. Kami satu alumni, satu kelas. Kita nggak pernah sekelas ya. Kita nggak pernah sekelas, tapi kita seangkatan di SMA 5. Ya, jadi mulai dari situ. Pinter terbalik, kalau saya yang pinter enggak. Pak Andre ini lebih pinter, jauh lebih pinter. S1 beliau di sini, di SFT Migas. S1 Teknik Perminyakan ya, Pak ya? Ya, Mas. Teknik Perminyakan, ITB, habis itu lanjut S2 di ITB. Teknik Perminyakan juga ya? ITB. S2 Trisakti, Mas. Sorry.
S2 Trisakti. Oh, sorry. S3-nya baru. Ya, dari ITB ya, teknik perminyakan ya di ITB. Iya. Senior ya. Seperti kayak Mas Ajum berarti ya. Oh iya, di Jumardi. Ya, Andi Jumardi. Mas Andi Kebetulan Jumardi. sering ketemu di Bandung dulu waktu belum corona. Nah, itu. Ya, jadi sedikit memperkenalkan. Ya, benar kata Mas Andri tadi, benar. Kita itu kedepannya coding. Udah, itu aja kata kuncinya, coding. Sebenarnya saya juga udah pernah menjelaskan ke mahasiswa saya ketika Arduino microprocessor ya, kan yang ngoding pakai bahasa C kan itu, C bukan C++, masih C. Kalian mau coding pakai bahasa apapun sama. Kalian mau pakai ladder diagram, pakai PLC, ya di DCS kalian pakai FBD, function block diagram, kalian pakai HTML, kalian pakai Python, kalian pakai C++, kurang lebih sebenarnya bahasanya itu sama. Oh, logikanya kalau saya bilang. Karena di situ ada apa namanya? Ya semacam flowchart lah, sama. Cuman apa sih kata-katanya? Misal kalau print khusus untuk C. Kalau misal C sama Python juga seperti itu. Kalau Python tidak perlu titik koma belakangnya. Nah, masalah apa sih namanya? Aturan lah ya, protokol. Nah, saya bilang protokol untuk aturan main di satu bahasa dan yang ada bahasa Java dan sebagainya semua sama. Ketika kalian bisa mempelajari, bukan hanya mempelajari saya bilang, ketika teman-teman bisa mempelajari satu bahasa pemrograman secara fasih, secara sangat paham, maka insya Allah semuanya akan bisa. Ya, kembali lagi ketika nanti mungkin di instrumen gitu ya bahasa pemrograman ladder, oke, kalian sudah kuasai. Tapi dari sisi fisikanya, dari sisi fisiknya, ada besaran temperatur, ada besaran pressure dan sebagainya, itu juga kalian harus pahami. Itu juga teman-teman harus pahami di sana bahwa apa namanya hal itu juga penting dan berhubungan juga dengan pemrograman. Benar, saya setuju dengan tadi Mas Andre bilang bahwa coding intinya satu kata itu coding. Ketika kita bisa coding, sebenarnya tidak cuma pemrograman ya, justru bukan gaya hidup, tapi lebih tepatnya pikiran kita itu paham. Pikiran kita itu jadi terstruktur seperti coding. Oh, kalau misalnya saya melakukan ini, maka efeknya ini. If ini, then bla bla bla. Nah, jadi pola pikir dan juga ketika kuliah dan sebagainya itu berubah semua. Ketika kalian tidak hanya mempelajari ya, sekali lagi, ketika teman-teman tidak hanya mempelajari, tapi teman-teman juga memahami apa yang dimaksud dengan coding itu sendiri. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Alhamdulillah sesi webinar hari ini berjalan dengan lancar, tepat waktu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Kemudian kepada Pak Riza selaku pemberi informasi ya buat kita. Semoga informasi yang diberikan, materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan ya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Lukman, Dr. Lukman STMT ya selaku pimpinan Ketua Lembaga STT Migas Balikpapan, dan juga kepada Pak Andre Sahetape. Terima kasih atas segala masukannya Pak, pertanyaan-pertanyaannya yang jadi apa ya, motivasi kita sebagai terutama mahasiswa yang berkecimpung di dunia migas bisa dapat terus semangat untuk dapat melanjutkan pendidikan dan terus belajar gitu ya Pak ya, sampai dengan sukses. Oke. Kemudian saya mau menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah setelah webinar yang pertama ini nantinya akan ada webinar kedua dengan judul atau topiknya tentang pengolahan migas. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya di media sosial. Kemudian terkait sertifikat, untuk peserta hari ini, insya Allah maksimum 7 hari akan diinformasikan by email, seperti itu. Baik, dari saya cukup. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama
proses webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Oke. Siap, Pak Riza, ada masukan, Pak? Mungkin kembali Mas Jamal, kita mungkin foto dulu ya Mas Jamal ya. Iya Pak, Semua sebelum peserta kita ya. tutup, mungkin kita dokumentasi dulu. Ya. Iya. Oke, silakan Mas Jamal. Oke. Mungkin bisa dinyalakan untuk Ya, bisa peserta lain apa namanya? Oh, baik. dulu ya. Ya. Para peserta tolong di-on-kan videonya Di-on-kan, untuk ya. kita capture peserta kali ini siapa saja gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta bisa nyalakan ininya. Saya sebut ambil bukti dulu ya, screenshotnya. Oke. Jadi topiknya ini terima kasih Mas Riza ya atas ini kesempatannya. Mbak Ain sudah ini bantu untuk handle. Terus terima kasih juga dari Pak Andre untuk ini sharingnya. Mungkin saat nanti bisa lah kita agendakan Pak Andre ya untuk sharing sekaligus jadi sharing alumni Pak ya. Ya, boleh. Oke, Langsung ditodong di sini lagi. Oke, saya ambil dulu ya, izin ambil ini Ya, dulu. makasih. Oke, sip. Oke, sip Mas, udah. Oke, baik. Terima kasih Mas. Webinar kali ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Andre. Terima kasih bro, karena sudah ditutup.